Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, dalam video ini saya akan menyampaikan materi. Dikarenakan kita tidak bisa bertatap muka langsung, maka kalian nanti jangan skip video ini biar kalian paham. Oke, sebelum kita masuk materi yang kita akan bahas, kalian tahu gak sih, setiap perusahaan itu kan pasti mempunyai yang namanya aset. Dan tujuan dari aset itu kan ada, yaitu menghasilkan suatu produk. Dan aset yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai kriteria yang dimiliki. Yang pertama, aset lancar. Yang kedua, aset tetap berwujud sampai aset tidak berwujud. Nah, oke, dari tadi kita membahas tentang aset. Apa sih aset itu sendiri? Nah, oke. Aset itu adalah barang berwujud milik perusahaan yang relatif permanen dan digunakan untuk kegiatan perusahaan, tidak diperjualbelikan. Ngerti? Oke? Itu aset. Dan yang akan kita bahas kali ini kan dari 3 pengelompokan kriteria aset, kita akan membahas satu, yaitu tentang aset tetap berwujud. Nah, aset tetap berwujud itu apa? Yaitu aset yang secara fisik itu bisa dilihat keberadaannya dan sifatnya itu relatif permanen serta memiliki masa kegunaan itu sangat lama. Sangat lama itu ya lebih dari 1 tahun lah. Itu kan udah lama. Aset ini dimiliki perusahaan dan maksud ya tadi kan yang atas, digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, tidak dijual belikan. Seperti misalnya bangunan, mesin, peralatan atau perabotan, dan kendaraan. Nah, itu termasuk aset tetap berwujud. Dan aset tetap berwujud ini memiliki karakteristik seperti apakah? Yang pertama itu kan tadi, aset itu diperbolehkan atau aset itu diperoleh untuk digunakan dalam operasi, tidak diperjualbelikan ya. Jadi aset itu kan kayak mesin misalnya tadi, dia dioperasikan untuk membuat produk. Kendaraan itu untuk mengirim produk ke misalnya ada ke toko-toko. Nah itu, jadi asetnya itu digunakan untuk kegiatan produksi atau ya pokoknya kegiatan dalam perusahaan, tidak boleh dijual beli. Dan yang kedua, aset itu berumur lebih dari 1 periode akuntansi dan disusutkan. Nah, jadi periodenya selama akuntansi misalnya kan dalam jangka 1 tahun, itu bisa disusutkan. Dan yang ketiga itu, aset itu mempunyai substansi fisik dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Nah, jadi aset itu harus mempunyai substansi fisik. Jadi misalnya kan mesinnya itu bisa awet dan bisa memanfaat ekonomi di masa depan. Jadi pokoknya jadi bisa bermanfaat bagi perekonomian perusahaan di masa depannya. Oke, selanjutnya pengelompokan aset tetap berwujud. Dari berbagai jenis aset yang dimiliki perusahaan untuk tujuan akuntansi itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Jenis aset ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan itu ada. Nah, tanpa harus diperbaiki dan menggantinya. Seperti apa? Jadi seperti tanah yang ditempati kantornya, lahan pertanian dan peternakan maupun itu perkebunan. Itu bisa, dia tidak akan diperbaharui dan tidak akan hilang selama ada perusahaan, selama dipakai perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila masa manfaatnya sudah habis itu bisa diganti. Seperti apa? Kayak seperti bangunan, mesin. Nah, misalnya kan bila bangunan runtuh itu kan masanya sudah habis, tapi kita bisa membangunnya lagi. Misalnya mesinnya rusak, itu kan manfaatnya sudah tidak ada, tapi bisa diganti lagi dengan mesin yang baru. Nah, dan yang ketiga itu aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis manfaatnya tidak bisa diganti dengan yang sejenis. Seperti misalnya tanah pertambangan, itu kan
seperti tanah pertambangan, hutan dan kebun. Misalnya kan jadi itu hanya satu kali pakai. Misalnya kan kayak pertambangan itu kan sekali kita menambang, misalnya kita ambil isinya, itu tidak bisa diperbaharui lagi. Nah, jadi itu yang disebut aset tetap yang umurnya terbatas tapi tidak bisa diganti dengan yang sejenis. Oke, selanjutnya yaitu penilaian dan penyajian. Metode penilaian dan penyajian aset tetap berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan. Mengapa? Dikarenakan aset pada perusahaan atau aset tetap pada perusahaan itu memiliki nilai yang sangat material dibandingkan total semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berkaitan dengan penilaian dan penyajian, IFRS itu mengizinkan salah satu metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah berbasis harga perolehan atau disebut dengan biaya. Ini adalah metode aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Nah, dan yang kedua itu berbasis revolusi atau nilai pasar. Oke, penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu waktu tertentu. Oke, selanjutnya itu cara-cara memperoleh aset tetap. Jadi tidak semua aset tetap itu selalu dibeli oleh perusahaan dari pihak lain atau dari perusahaan lain. Aset tetap itu dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan itu akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aset tetap tersebut. Nah, caranya itu ada berapa? Yaitu ada 5. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu pembelian tunai. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Yaitu misalnya kan mencakup harga faktur tetap, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada pembelian angsuran. Apabila aset tetap diperoleh melalui angsuran atau melalui pembelian angsuran, harga perolehan aset tetap tidak termasuk bunganya. Nah, dan yang ketiga itu ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham maupun obligasi, atau ya pokoknya maupun maupun saham atau obligasi perusahaan tertentu, itu dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi tersebut. Nah, jadi harganya itu pokoknya sama dengan harga pasaran, dengan harga saham dan obligasi perusahaan. Dan yang keempat itu ditukar dengan aset yang tetap dari perusahaan yang lain. Nah, jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aset yang baru tersebut. Nah, yaitu aset baru harus dikapitalisasi dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan. Dan yang kelima itu diperoleh sebagai donasi, ya atau ya donasi tahulah, atau pemberian. Jika aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya, harga pasaran aset tetap tersebut. Oke, selanjutnya itu beban-beban selama masa penggunaan aset tetap. Jadi terdapat pengeluaran yang harus terjadi selama masa penggunaan aset tetap tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Beban-beban tersebut antara lain yang pertama itu reparasi dan pemeliharaan. Nah, beban dalam kelompok ini itu menjadi beban yang jumlahnya kecil dan beban yang jumlahnya besar. Beban yang jumlahnya kecil itu dimasukkan sebagai bagian dari beban operasi tahun berjalan. Sedangkan beban yang jumlahnya besar itu
dikapitalisasi ke dalam aset sehingga menambah harga perolehan aset tetap tersebut. Dan yang kedua itu pergantian. Jika belum ada pergantian atau jika beban penggantian tersebut berjumlah kecil, maka akan langsung dibebankan sebagai beban tahun berjalan. Sedangkan jika beban itu besar, akan dikapitalisasikan ke aset tetap yang bersangkutan. Dan yang ketiga itu penambahan. Yang dimaksud ialah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset seperti penambahan ruang dalam bangunan, penambahan mesin dan sebagainya. Ya pokoknya nambah, kayak nambah mesin, nambah bangunan, nambah lahan. Nah, itu termasuk dalam penambahan. Yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang penyusutannya. Dan apa sih yang disebut dengan penyusutan? Oke, penyusutan adalah pengalokasian harga yang diperoleh aset tetap Oke, yang selanjutnya itu tentang penyusutannya. Kan ada tuh aset tetap berwujud dan penyusutannya. Yang kita bahas itu sekarang penyusutannya. Apa sih penyusutan? Oke, penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Dan apa sih faktor-faktor yang berpengaruh? Nah, faktor itu ada 3. Yang pertama itu harga perolehan. Dan yang kedua itu nilai sisa. Taksiran harga jual aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Nah, jadi setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda-beda. Itu misalnya suatu jenis aset tetap yang sama. Jadi walaupun perusahaan itu asetnya itu sama, tapi mereka memiliki nilai taksiran yang berbeda-beda antara perusahaan satu dan perusahaan yang lainnya. Dan yang ketiga itu taksiran masa kegunaan, yaitu taksiran masa manfaat dan aset tetap. Nah, taksiran manfaat atau taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerja. Nah, semoga kalian paham ya tentang aset tetap berwujud dan penyusutannya. Oke, mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Temu, yaitu tentang aset tidak berwujud dan penyusutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dengan saya, Ibu Ayu. Nah, kali ini kita akan lanjut mempelajari tentang metode perhitungan penyusutan. Sebelumnya kan kalian sudah mempelajari teori-teori dari aktiva tetap. Kalian tahu apa saja yang termasuk aktiva tetap berwujud. Nah, kalau Ibu, kita akan pelajari perhitungan penyusutan. Metode-metodenya itu apa? Nah, ada 3 yang paling umum atau yang paling sering digunakan untuk menghitung penyusutan. Apa itu diantara lainnya? 1. Ada metode garis lurus. Yang kedua, ada metode saldo menurun. Yang ketiga, ada metode hasil produksi. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita belajar sambil mengetahui dari ilustrasi agar kalian bisa lebih paham dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan kalian. Karena akuntansi ini tidak muluk pintar atau yang paling jenius, tapi akuntansi itu akan sangat berguna jika kalian sanggup mengaplikasikannya dengan baik dan memanfaatkannya secara positif di kehidupan kalian. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang pertama kali akan kita bahas adalah metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini adalah metode yang paling umum atau yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk perhitungan penyusutan.
Ini dikarenakan metode ini dirasa yang sangat sederhana daripada metode yang lain. Kita juga bisa lihat sendiri ya, dari rumusnya pun juga terlihat lebih sederhana daripada yang lainnya. Ini rumusannya, yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan yang dikurangi oleh nilai residu. Kemudian dibagi oleh taksiran umur ekonomis atau perkiraan umur ekonomis. Nah, agar kalian lebih mudah memahami metode garis lurus untuk metode perhitungan penyusutan, langsung saja ya nih ilustrasinya. Contoh soalnya, Ibu mendapatkan yang lebih mudah, yaitu pembelian sebuah unit mesin di awal tahun 2015 dengan harga awalnya atau harga perolehannya yaitu sebesar 80 juta dengan nilai sisanya yaitu 10 juta rupiah. Perkiraan umur ekonomisnya dari si mesin itu 5 tahun ya. 5 tahun. Harus diingat, 5 tahun. Nah, kita langsung masukkan saja. Penyusutan sama dengan 80 juta dikurang 10 juta yang dibagi dengan 5. Nah, 80 juta itu kan nilai perolehan. Ini harga awal pembelian atau harga perolehan yang dikurangi nilai sisa, yaitu nilai sisanya 10 juta tadi, dan perkiraan atau taksiran umur ekonomisnya itu 5 tahun dengan hasil yaitu 14 juta. Untuk jurnal awal, ini ditulisnya mesin, karena pembelian mesin ya, mesin pada debit dengan kas di sebelah kredit, ya masing-masing 80 juta. Nah, lalu untuk penulisan jurnal penyusutannya bagaimana, Bu? Nah, ini jurnalnya yaitu beban penyusutan mesin di sebelah debit, lalu untuk akumulasi penyusutan mesin itu terletak pada kredit. Nah, ini biasanya pencatatannya ada pada jurnal penyesuaian ya. Banyak di jurnal penyesuaian. Lalu karena ini perkiraan umur ekonomisnya 5 tahun, jadi yang perlu kita tulis, yang kita masukkan pada pencatatannya ya, itu dari tahun 2015 sampai 5 tahun ke depan. Yang mana itu 5 tahunnya itu dari 2015 sampai 2019 dengan nominal sama namun mengalami pengurangan pada nilai bukunya ya. Karena kan metode garis lurus ini itu mengalami penyusutan dari periode ke periode. Jadi metode garis lurus ini penyusutannya mengalaminya itu melalui waktu. Jadi seperti mesin ya. Seperti mesin itu kan tahun ke tahun itu tidak bekerja secara optimal seperti pada awal tahun penggunaan. Nah, itu masuknya pada metode garis lurus. Itu ya, karena penghitungannya kan mengikuti waktu dari tahun ke tahun. Nah, kenapa sih Bu kok hanya 5 tahun? Nah, itu karena taksiran waktu atau taksiran umur ekonomis, taksiran manajemen si mesinnya tersebut. Jadi yang kita hitung hanya 5 tahun saja. Begitu ya. Lalu kita berlanjut pada metode saldo menurun. Nah, untuk metode saldo menurun, tingkat penyusutan dalam metode saldo menurun ini bersifat tetap.
dan diterapkan oleh banyak perusahaan untuk mengurangi nilai pembukuan di setiap akhir tahun. Dan untuk rumusannya yaitu sama dengan kurung buka 100% dibagi umur ekonomis yang kemudian dikalikan 2, tutup, lalu kurung tutup dikalikan lagi dengan nilai perolehan atau nilai buku. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya yaitu CV Raden Jaya membeli peralatan kantor di awal tahun 2014, tepatnya 5 Januari 2014 dengan total harga 45 juta. Ini nilai sisanya sebesar 5% dari biaya perolehan. Umur ekonomis peralatan ini berkisar 5 tahun. Nah, lalu berapa nilai penyusutan untuk peralatan kantor tersebut? Kita ikuti rumusannya ya, karena di sini soalnya ada si nilai sisa, sedangkan rumusannya tidak ada nilai sisa seperti pada metode garis lurus. Itu kita hilangkan saja. Jadi langsung dimasukkan itu 100% dibagi 5. Itu 5 ini didapat dari umur ekonomisnya, lalu dikalikan 2, yang dimana hasilnya 0,4, lalu dikalikan 45 juta. Hasilnya 18 juta. Untuk penjurnalan itu hampir sama dengan metode garis lurus, hanya saja itu angkanya yang berbeda ya. Angkanya berbeda dikarenakan pada tahun 2014 yang mendapatkan hasil 18 juta. Untuk beban penyusutannya 18 juta rupiah, sedangkan akumulasi penyusutan di kredit itu 18 juta. Nah, untuk 2015 itu mengalami penyusutan kembali dengan hampir sama rumusannya, namun nilai perolehan atau harga awal pembelian itu dikurangi dengan si nilai penyusutan di awal tahun, di mana 45 juta ini dikurangi oleh 18 juta. Hasilnya 10.800.000 rupiah. Nah, ini pencatatannya sama, dan pada tahun-tahun berikutnya sampai pada kisaran 5 tahun itu mengalami sama penyusutannya ya, mengalami pengurangan. Jadi beda pada angka daripada si metode garis lurus yang pada pencatatannya serupa, hanya pada nilai bukunya saja yang mengalami pengurangan. Begitu. Nah, kita pada sesi yang terakhir, yaitu metode hasil produksi. Metode hasil produksi ini merupakan metode penyusutan yang mengalokasikan beban penyusutan ke beberapa periode berdasarkan pada satuan unit yang diperoleh dari penggunaan aset tetap. Umur ekonomis aset tetap dinyatakan dalam satuan unit produksi, bukan berdasarkan tahun. Jadi, metode hasil produksi ini cara menghitungnya itu melalui unit produksi ya, bukan tahun ke tahun. Jadi ini penghitungan penyusutannya itu dari satuan unit produksi. Kan kalau misalkan metode garis lurus tadi itu perhitungannya tuh penyusutannya dari tahun ke tahun. Seperti yang kita lihat, terdapat 2 rumusan metode hasil produksi. Nah, di sini kita lebih dulu mencari tarif penyusutan per unit, di mana rumusnya itu adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran jumlah produksi. Nah, setelah kita mendapatkan tarif penyusutan per unit,
barulah kita cari penyusutan. Yang rumusannya yaitu produksi setahun dikali tarif penyusutan per unit. Nah, tarif penyusutan per unit ini kita dapatkan dari tadi ya, rumus tarif penyusutan per unit. Jadi, lebih dulu yang kita cari itu tarif penyusutan per unit sesuai dengan rumus, baru kita cari si penyusutan ini untuk penjurnalan. Nah, di sini sudah ada soalnya untuk perhitungan metode hasil produksi. Yang mana di sini PT Foras pada bulan Januari di tahun 2014 membeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehannya senilai 125 juta rupiah. Dan diprediksi masa manfaatnya ini sampai 5 tahun ke depan dengan nilai sisa atau nilai residunya sebesar 5 juta rupiah. Mesin ini diperkirakan dapat berproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Di awal tahun, mesin ini berproduksi menghasilkan 15.000 unit. Lalu pada tahun kedua ini mengalami penurunan, yaitu menghasilkan 13.500 unit. Lalu di tahun ketiga itu juga mengalami penurunan, yaitu 12.000 unit. Berikut juga yaitu pada tahun keempat ini mengalami penurunan di 11.500, dan terakhir tahun kelima yaitu 8.000 unit. Nah, untuk penyelesaiannya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, paling pertama adalah kita menggunakan rumusan yang pertama, yaitu menggunakan tarif penyusutan per unit, yaitu rumusnya harga perolehan ya. Jadi kita tulis harga perolehannya tadi itu sebesar 125 juta, lalu dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu sebesar 5 juta rupiah, yang kemudian ini dibagi dengan taksiran. Taksirannya itu taksiran jumlahnya ini tuh dari total jumlah unit dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi 15.000 ditambah 13.500 ditambah 12.000, 11.500 dan ditambah 8.000 unit. Dan totalnya semuanya yaitu 60.000 unit. Nah, di sini totalnya keseluruhan yaitu totalnya 60.000 unit. Nah, hasilnya per unitnya itu 2.000. Setelah kita mendapatkan tarif penyusutan per unit yaitu 2.000, kita langsung berlanjut untuk perhitungannya si penyusutan. Awal tahun kita mengikuti rumusannya ya. Rumusannya yaitu produksi setahun dikali tarif penyusutan per unit. Jadi di sini rumusnya yaitu 14.000 dikalikan dengan 2.000. Dan ini berlanjut sampai ke tahun yang kelima ya, 2015 13 dikali 500 2000 kali 2000 lalu sama dengan 27 juta, lalu
di tahun 2016 12.000 unit dikalikan dengan 2.000 yang hasilnya 24 juta. Lalu 2017 itu penyusutannya 23 juta sampai di tahun 2018 ini penyusutannya 16 juta. Nah, untuk pencatatan jurnalnya ini sama seperti metode garis lurus dengan metode saldo menurun, di mana beban penyusutan itu selalu ada di debit dan akumulasi penyusutan itu ada di kredit. Jadi tinggal dimasuk-masukkan saja penyusutannya berapa. Di awal tahun itu kan penyusutannya 30 juta. Jadi beban penyusutan pada tahun 2014 di debit itu sebesar 30 juta. Dan untuk akumulasi penyusutan itu ada di kredit dengan jumlah 30 juta. Itu dibuat sampai tahun 2018 dengan penyusutan beban penyusutan 16 juta di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 16 juta. Hai, kembali lagi. Tadi sudah selesai menjelaskan ya apa itu si metode garis lurus, metode saldo menurun, dan yang terakhir si metode hasil produksi. Bagaimana? Mudah kan pelajarinya? Kalau kalian tekun, mau belajar dan tahu letak kesalahan, kalian bisa kok mengaplikasikannya. Pokoknya rajin-rajin belajar akuntansi ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.